Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobatku semua. Kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang bisa membuat ketahanan, keutuhan keluarga kita bisa tetap kokoh, tetap utuh, dan syukur-syukur bisa semakin meningkat. Nah, langsung saja, apa saja yang perlu kita persiapkan supaya keluarga kita tetap kokoh dan utuh? Yang pertama tentu terkait dengan kebutuhan, ya. Orang hidup, orang berkeluarga tentu memiliki sejumlah kebutuhan, ya. Nah, kita upayakan supaya kebutuhan lahir batin itu bisa dipenuhi dan terpenuhi, ya. Dan untuk itu tentu kita juga harus bekerja, punya sumber penghasilan yang cukup, ya. Dan juga dahulukan kebutuhan yang lebih mendesak, yang lebih penting daripada kebutuhan yang kurang penting, ya. Dan tidak perlu terjebak kepada gaya hidup mewah, gaya hidup hedonis yang pada dasarnya adalah semu dan bisa merugikan keluarga kita sendiri. Yang kedua, tips yang kedua adalah ciptakan suasana agamis, ya, di lingkungan rumah kita. Suasana agamis misalnya kita bisa membuat suasana keluarga kita, ya, sholat berjamaah misalnya, ya, sesekali katakanlah, ya tentu seringnya di masjid, sesekali di rumah sholat berjamaah, misalnya habis maghrib sholat berjamaah, bapaknya ngimami, anaknya kultum, yang lain menyimak, terus digilir, ya besoknya gantian, mungkin ibunya yang kultum, anaknya yang nyimak. Termasuk anak yang sudah dewasa juga bisa dikondisikan untuk menjadi imam, ya. Nah, setelah itu misalnya ngaji bersama, deres bersama, baca Al-Quran bersama, syukur-syukur dilanjutkan dengan kajian maknanya, tafsirnya, tentu akan makin bagus, ya. Suasana religius juga bisa kita ciptakan, misalnya yang perempuan, istri kita, anak perempuan kita dibiasakan menutup aurat, memakai jilbab, tidak pamer aurat, nah itu. Nah, terus juga biasakan ya tadi sholat sunat dihidupkan di keluarga kita. Nah, sholat duha, sholat tahajudnya, sholat ba'diyah qobliyah, sholat rawatib, ya, dan seterusnya. Terus juga misalnya momentum-momentum tertentu dibiasakan puasa sunat, ya, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lain-lain. Yang ketiga, kembangkan dan budayakan sikap saling menyayangi dan menghormati. Nah, suami sayang istri, istri hormat suami, ayah ibu menyayangi anak. Nah, ciptakan suasana yang akrab, yang hangat. Ya. Anak kalau pergi keluar pamit, izin. Orang tua biasa melepas dengan doa. Nah, itu istri kalau pergi juga pamit, izin, mungkin cium tangan. Nah, suami juga tadi nanti akan tumbuh rasa menyayangi, menghormati dan sebagainya, termasuk rasa tanggung jawabnya akan meningkat. Gitu. Yang keempat, eh, carilah lingkungan atau hiduplah di lingkungan yang kondusif, yang soleh, yang agamis, yang religius. Jadi walaupun keluarga kita agamis, religius, tapi kalau kita tinggal atau lingkungan hidup kita ini tidak agamis, tidak religius, ya itu sedikit banyak akan membuat ketahanan atau keutuhan rumah tangga kita tidak akan sekokoh, ya sebagaimana kalau kita tinggal dalam suasana atau lingkungan yang religius. Makanya ada satu nasihat bijak, ya, al-jar qoblad dar, itu. Carilah tetangga dulu sebelum kalian mencari rumah, ya. Cari tetangga dulu itu maksudnya ya perhatikan lingkungan di mana nanti kita akan membangun rumah, ya. Carilah tetangga lingkungan yang soleh, yang religius, yang agamis, ya. Karena kalau kita, walaupun kita keluarga kita katakanlah keluarga orang soleh, religius, tapi kalau lingkungannya tidak soleh, tidak religius juga sedikit banyak akan berpengaruh. Berikutnya untuk ketahanan dan keutuhan rumah tangga kita, ya, seringlah atau mudahlah ya berbuat baik dengan sesama, terutama dengan tetangga, dengan kanan kiri kita, ya. Berbuat baik dengan tetangga misalnya tentu tadi kalau kita punya sedikit makanan atau oleh-oleh, ya sering-seringlah dibagi dan berbagi, ya.
Kalau orang Jawa punya ajaran pager mangkok luweh awet ketimbang pager tembok. Hanya mangkok itu adalah simbol ya wadah makanan lah ya sayur, bubur atau apalah. Ketika kita dengan tetangga suka berbagi, suka memberi, nah itu juga akan membuat ketahanan kekokohan keluarga kita akan semakin kuat karena dengan tetangga, dengan lingkungan tadi ya hubungannya baik, harmonis dan sebagainya. Yang berikutnya tentu untuk keselamatan, keutuhan, kekokohan rumah tangga, tentu kita sebagai warga negara hendaknya taat hukum, taat norma, taat aturan, apa yang sudah menjadi kesepakatan, baik norma hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, hendaknya kita taati, kita patuhi, ya, jangan sampai melanggar hukum, apalagi hukum pidana. Tentu kalau orang terlibat ya, masalah pidana, masalah hukum, ya tentu akan membuat keutuhan, kekokohan dan ketahanan rumah tangganya menjadi rapuh. Demikian sedikit ya muhasabah bersama hubungannya dengan apa yang bisa membuat keutuhan, ketahanan, kekokohan rumah tangga kita bisa tetap kokoh dan utuh. Semoga keluarga kita termasuk keluarga yang kukuh, kokoh, dan utuh. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Semoga kita diberikan ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.